Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu agung. Kurang beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang dimuliakan oleh umat Islam semua. Tamu itu bernama Ramadan. Mari kita persiapkan fisik kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita untuk menyambut datangnya tamu agung Ramadan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu semua. La'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara tujuan puasa Ramadan adalah agar kita
bertakwa. Sesungguhnya takwa merupakan perkara yang amat penting dalam agama Islam. Takwa merupakan wasiat yang amat agung pada umat-umat terdahulu dan yang akan datang kemudian. Takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi hamba Allah. Perintah takwa adalah perintah Allah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak keutamaan umat Islam atas umat-umat sebelumnya adalah dengan diturunkannya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi Allah, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, kitab suci sekaligus pedoman bagi setiap orang yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ramadan bagi kaum muslimin memiliki begitu banyak keistimewaan. Di antaranya, Ramadan berfungsi sebagai madrasah, tempat membina diri, tempat memperbaiki diri yang menghasilkan lulusan berkualitas yang menyandang predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ramadan sebagai madrasah, tempat membina diri, tempat memperbaiki diri untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Keberhasilan sebuah pendidikan sangat ditentukan oleh adanya 3 komponen yang menyatu, yakni input, proses, dan output. Jika salah satu unsur dari ketiganya kurang ideal, maka mustahil melahirkan output yang diharapkan. Dan puasa Ramadan memadukan secara sinergis ketika komponen tersebut dalam diri seorang muslim. Yang pertama, input, yaitu sumber daya mukmin. Ramadan sebagai sebuah keutamaan yang hanya memanggil orang-orang beriman saja. Sebab hanya orang-orang yang beriman, yang tergerak hatinya, memiliki responsibilitas dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang munafik memandang panggilan Allah tak lebih seperti suara sayup-sayup nan jauh di sana. Keyakinan orang beriman dibuktikan dengan anggota tubuh. Ia taat kepada Allah secara lahir dan batin, tanpa sedikit pun ada rasa keberatan. Dengan adanya iman dalam diri, ia menjadi sumber energi yang senantiasa memberikan kekuatan yang tidak ada habis-habisnya untuk memberi dan menyemai kebaikan, kebenaran dan keindahan dalam taman kehidupan, atau bergerak mencegah kejahatan, kebatilan, dan kerusakan di permukaan bumi. Iman adalah gelora yang mengalirkan hati. Iman adalah gelora yang mengalirkan inspirasi kepada akal pikiran. Maka lahirlah basiroh, mata hati, sebuah pandangan yang dilandasi oleh kesempurnaan ilmu dan keutuhan keyakinan. Iman adalah cahaya yang menerangi dan melapangkan jiwa kita, maka lahirlah takwa. Iman melahirkan sikap mental tawadhu, yaitu rendah hati. Warok, membatasi konsumsi dari yang halal. Qanaah, merasa puas dengan karunia Allah. Yakin, percaya yang penuh atas kehidupan abadi.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman adalah bekal yang menjalar di seluruh bagian tubuh kita. Maka lahirlah harokah, yakni sebuah gerakan yang terpimpin untuk memenangkan kebenaran atas kebatilan, keadilan atas kedoliman, dan kekuatan jiwa atas kelemahan. Iman juga menenteramkan perasaan, mempertajam emosi, menguatkan tekad, dan menggerakkan raga. Selain itu, iman mengubah individu menjadi baik dan kebaikan individu menjalar dalam kehidupan masyarakat. Maka masyarakat menjadi erat, dekat, dan akrab. Yang kaya di antara mereka menjadi dermawan, yang miskin menjadi ifah, menjaga kehormatan dan harga diri. Yang berkuasa menjadi adil, yang ulama menjadi takwa, yang kuat menjadi penyayang. Juga yang pintar menjadi rendah hati, yang bodoh menjadi pembelajar, dan yang memiliki kedudukan yang tinggi bisa dijadikan tempat bernaung bagi yang rendah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang kedua, proses itu bernama Ramadan. Dari segi etimologis, makna Ramadan adalah membakar. Sebab secara umum bulan ke-9 Komariah itu jatuh pada musim panas. Makna tersebut mengandung pelajaran bahwa melalui proses puasa Ramadan, dosa-dosa dan kelemahan serta sisi gelap diri seseorang menjadi hangus terbakar. Sebaliknya, sisi terang yang ada pada diri manusia menjadi tampak dan mengemuka. Di samping itu, puasa adalah junnah perisai yang mampu memagari pelakunya dari tekanan internal diri dan tarikan eksternal. Puasa merupakan media untuk melawan ketergesa-gesaan, menghalau tantangan dan berbagai kesulitan, menunda kenikmatan sesaat menuju kepuasan batin, menguatkan tekad, mensucikan maksud, dan mengangkat martabat. Dengan perisai tersebut, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melindungi kita semua dari berbagai mudarat, memagari dari maksiat, dan menjaga kita dari gangguan yang bersumber dari mukmin yang dengki, tipu daya orang-orang kafir, munafik yang membenci, hawa nafsu yang menggelincirkan, serta setan yang menyesatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari gambaran singkat di atas, selanjutnya orang-orang beriman menjalani proses tarbiyah, pendidikan yang begitu berkualitas. Di bulan Ramadan ini, mereka menjalani penggemblengan dalam sebuah madrasah khusus. Meskipun telah datang dengan modal iman yang terpatri, orang beriman tetap saja harus melalui proses itu dengan ketat selama sebulan penuh. Segala keinginan makan dan minum yang selama ini menjadi kebiasaan, maka pada bulan Ramadan hal itu ditahan. Hawa nafsu yang boleh menjadi dominan pada diri manusia, maka dengan proses Ramadan, kecenderungan syahwat itu tidak lagi bebas diperturutkan semau hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga, output, yaitu sumber daya muttaqin. Tidak dapat disangkal lagi, takwa adalah sebaik-baik bekal bagi orang beriman.
Takwa menjadi kunci kemenangan dan kebahagiaan hidup. Takwa menjadi puncak gelar bagi orang-orang beriman. Takwa adalah derajat tertinggi yang bisa diraih melalui proses Ramadan. Berbagai keutamaan orang-orang bertakwa menjadi garansi bagi seorang muslim untuk bercita-cita dan berupaya semaksimal mungkin meraih predikat takwa tersebut. Di antara keutamaan takwa itu adalah adanya furqan pada diri yang bersangkutan. Furqan adalah pemisah antara kebenaran dari kebatilan. Sebuah kemampuan dalam diri yang berfungsi untuk mengetahui dan memilah mana yang benar dan yang batil. Dengan bekal pengetahuan itu, seorang muslim beramal secara benar dan menjauhkan diri dari kebatilan. Lebih lanjut, Ibnu Ishaq berkata, dengan adanya furqan, niscaya umat Islam memenangkan kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, akan terbimbing untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan. Itu merupakan kunci pembuka kemenangan, keselamatan, dan jalan keluar baginya dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Itu pula kunci kebahagiaan pada hari kiamat dan sebab dihapuskannya segala dosa-dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa adalah solusi jalan keluar untuk mengatasi setiap kelemahan, ketertinggalan, dan kehinaan yang sedang mendera umat Islam. Takwa adalah satu faktor yang apabila kita pegang teguh, pangkal datangnya pertolongan dan taufik Allah. Takwa juga menjadi faktor yang menyebabkan kekalahan dan kehinaan akan dijauhkan dari kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sahabat Nabi Muhammad SAW menceritakan, suatu hari Rasulullah Muhammad SAW menasihat kami yang menyebabkan hati kami terharu, mata kami berlinang air mata. Lantas kami berkata, ya Rasulullah, ini seolah-olah nasihat untuk orang yang akan berpisah, maka nasihatilah kami. Nabi Muhammad SAW menjawab, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat pada pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah. Alhasil, begitu pentingnya takwa hingga Rasulullah Muhammad SAW bila mengirim seorang komandan untuk memimpin pasukan, maka Nabi Muhammad tak pernah luput mewasiatkan takwa dan agar bersikap baik kepada para prajuritnya, sebagaimana para khalifah selalu mewasiatkan takwa kepada penerusnya, dan para ulama salaf saling berwasiat di antara mereka dengan pesan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang dikaruniai Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi
Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.